Selamat malam ya Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa kembali ya di dalam acara Zoom Talk yang diadakan oleh Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3. Nah, malam hari ini kita khusus ya, kita membicarakan topik bidat masa kini. Ya, kita tahu bahwa ajaran ini seringkali banyak ya bermunculan ajaran-ajaran yang kita tidak tahu sama sekali ya, tiba-tiba sudah masuk, sudah berkembang besar ya, dan seringkali banyak dari jemaat kita yang akhirnya terjebak dan terikat ya di sana. Mereka seringkali tidak tahu bagaimana membedakan ya ajaran mana yang benar, mana yang tidak ya. Karena itu malam hari ini kita mau belajar bersama-sama ya dari Pendeta Paulus Daun yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ya saya ingatkan Bapak Ibu untuk kita boleh audionya boleh di mute terlebih dahulu. Ya, saya juga akan bantu untuk setting di sini supaya nanti selama acara ini berlangsung kita tidak terganggu ya oleh suara-suara yang mungkin masuk. Dan nanti Bapak Ibu yang mungkin ada teman-temannya atau yang nanti terlambat bergabung silakan ya, karena acara ini nanti kita akan upload di kanal YouTube Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 ya. Jadi mungkin kalau memang tidak ada masalah dalam waktu seminggu ke depan ya kita akan upload di sana, jadi silakan ya boleh mengikuti atau mungkin mau bagikan ya ke jemaatnya atau mungkin teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baik ya, saya akan perkenalkan dulu ya, mungkin dari kita ada yang belum kenal dengan pembicara kita, tapi saya yakin ini Pak Muse Paulus Daun ini sudah sangat terkenal ya, sudah dikenal di mana-mana ya, banyak sekali menjadi pembicara. Saya akan memperkenalkan sedikit ya. Kalau mungkin saya bisa dikoreksi ya Muse ya, kalau saya ada salah ya. Iya, iya. Dari biografinya ya, dari Muse Daun ya. Oke, pembicara kita malam hari ini adalah Pendeta Dr. Paulus Daun, MTH ya, betul ya Muse ya? Iya, iya. Ya, ini beliau pernah sekolah ini, saya dapat kabar ini 8 sekolah teologi ya, kalau tidak salah ya. Iya. Belajar di 8 sekolah teologi, terus kemudian juga pelayanan masa pengembalaan itu melayani di gereja itu selama 26 tahun. Wah, itu cukup lama sekali ya. Banyak yang sudah dilakukan di gereja-gereja dan pengalaman ini sangat berharga sekali buat kita semua malam hari ini. Kemudian Pendeta Paus Daun juga sudah 11 tahun ya pernah mengajar sebagai dosen di STT Amat Agung dan juga dosen tamu di beberapa STT yang lainnya ya. Dan beliau juga aktif di dalam menulis buku. Ya, saya kemarin yang pertemuan Zoom Talk kita yang lalu saya dengar kabar sudah lebih dari 100 buku ya. Wah, ini aktif sekali ya. Saya dengar katanya ini kalau sekali nulis buku bisa 3-4 buku ya sekaligus berjalan. Wah, ini luar biasa sekali ya Pendeta Paus Daun. Nah, salah satunya yang mungkin salah duanya gitu ya, yang ditulis juga berkaitan dengan bidat Kristen dari masa ke masa yang akan kita bahas malam hari ini, dan juga ada bidat gereja ya, gereja kilat dari timur. Nah, ini mungkin juga nanti akan disampaikan ya sebagai juga bahan materi dari Pendeta Paulus Daun malam hari ini. Baik, kita akan segera memulai ya acara kita. Nanti setelah Pendeta Paulus Daun menyampaikan materinya, silakan Bapak Ibu, kita akan membuka untuk ruang Q&A ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berinteraksi, dan kami harapkan kita bisa aktif ya malam hari ini supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jadi bagi yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi silakan ya, kita bisa belajar bersama-sama. Silakan boleh gunakan fitur chat kita ya, karena kalau kita buka untuk langsung berbicara di Zoom kita nanti takutnya waktunya akan termakan, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain itu tidak terakomodir dengan baik. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh gunakan fitur chat kita ya di Zoom meeting ini supaya kita bisa interaksi bersama-sama. Baik, kita sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa minta kesediaan Bu Melani, bisa memimpin kita di dalam doa, Bu Melani. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan bersama-sama belajar Tuhan tentang bagaimana seharusnya
iman kami di dalam Tuhan, apa yang sungguh benar, apa yang juga tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pimpin bagi kami untuk boleh menjadi pengajar bagi kami. Kami serahkan Bapak Pendeta Paulus Daun dalam tangan kuasa-Mu supaya semua yang sudah dipersiapkan, sungguh-sungguh Tuhan Kau memberkati, sehingga kami boleh mengertinya dan kami juga boleh memakainya Tuhan, untuk semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati seluruh acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani maupun juga setiap kami yang mengikuti dan seluruh peralatan yang kami gunakan. Supaya dengan pertolongan Tuhan, maka sungguh-sungguh semuanya juga berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Musa untuk waktunya saya serahkan. Oh ya. Oke, bisa dengar suara saya? Oke, pakai ini dulu. Oke. Sebelumnya mari kita melihat satu bagian firman Tuhan ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dengar ya suara saya ya? Kedengaran ya? Oke. Ya, jelas Musa. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, kira-kira begitulah bagian pembacaan kita yang jelas dan tegas dikatakan bahwa ajaran bidat itu memang sudah ada dari dulu, ya, dan terus akan berkembang sampai sekarang, dan barulah akan berhenti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Baik, pertama ya, pendahuluan dulu ya, pendahuluan. Saya di STT mengajar sejarah gereja, ya, kurang lebih 11 tahun. Dan dari mengajar itu, saya berhasil tuangkan 6 jilid buku sejarah gereja. Dari perpecahan kerajaan Israel ya, dari kerajaan yang di utara dan di selatan, terus ya sampai masa kini ya, sejarah Indonesia. Itu kira-kira 5-6 buku ya. Nah, dari apa yang saya pelajari, khususnya yang berkaitan dengan bidat atau ajaran sesat ini, maka saya melihat bahwa gereja kita selalu ya, bukan saja sering, selalu menghadapi dua macam serangan. Yang pertama, serangan yang bersifat konkret, yang nyata, dan yang kedua, serangan yang bersifat abstrak atau tidak kelihatan. Yang saya maksudkan serangan yang bersifat konkret atau nyata, diantaranya penganiayaan, ya, fitnaan, ya, pembakaran, bahkan sampai pada pembunuhan. Ya. Bukan saja terjadi pada abad pertama dan
Demikian pula selanjutnya sampai pada masa kini. Termasuk kita walaupun di Indonesia, ya kan, yang berlandaskan Pancasila pun tidak terluput ya daripada serangan yang bersifat konkret itu. Ya. Nah, kemudian bukan saja gereja sepanjang masa menghadapi serangan yang bersifat konkret, tetapi juga menghadapi serangan yang bersifat abstrak. Yang saya maksudkan abstrak yang tidak kelihatan itu diantaranya yaitu ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran sesat. Dan saya melihat melalui sejarah gereja, ajaran sesat ini sejarahnya boleh dikatakan hampir sama dengan sejarah gereja. Ya, begitu ada gereja, begitu juga adanya ajaran sesat. Dan itu nyata kita melihat bukan saja pada abad pertama ya bermunculan ajaran-ajaran sesat. Ya. Tetapi juga sampai pada masa kini. Dan ini akan terus ya. Akan terus sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali barulah akan selesai. Nah, Saudara, sebelum saya masuk ke materi yang utama, saya perlu memberi sedikit prinsip ya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau ajaran ini, ajaran itu, gereja ini, gereja itu, sekte ini, sekte itu benar atau salah. Nah, ini perlu kita mengetahui ya dengan jelas. Kalau tidak, kita akan kebingungan sendiri. Itu saya alami tatkala saya berada di bangku sekolah. Ya, kebetulan itu dosen mengajar masalah bidat dan aliran. Setelah bicara-bicara, berdebat sana, berdebat sini, pada akhir masa kuliah itu, kami para mahasiswa saling melihat satu dengan yang lain. Dan kami bertanya-tanya, kalau kita mengikuti mata kuliah bidat ini, dari permulaan sampai akhir, bukannya kita ini makin jelas apa itu bidat, apa itu yang benar. Justru kami menjadi kebingungan. Karena apa? Karena masing-masing gereja, masing-masing ajaran, masing-masing sekte, aliran, dan sebagainya mengaku dirinya benar, orang lain yang salah. Nah, jadi baku saling tuding. Kamu yang salah, saya yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Begitu ya. Akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, sampai selesai studi, saya sendiri tidak tahu membedakan mana aliran, gereja, atau ajaran yang benar dan yang salah. Itu saya bawa sampai ke tempat pelayanan. Nah, di tempat pelayanan itu ada STT. Saya kenal rektornya. Lalu dia minta, Pak, bisa tolong saya tolong mengajar satu mata kuliah di sekolah kami. Saya kata, mata kuliah apa? Mata kuliah bidat dan aliran. Waktu saya mendengar, saya kaget. Aduh, kenapa kok mata kuliah ini diberikan kepada saya? Ya. Padahal saya sendiri kebingungan. Tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau dosennya saja yang akan mengajar, kebingungan bagaimana dengan anak-anak didiknya. Kan begitu. Cuma saya ini orangnya suka tantangan. Makin saya tidak tahu, makin saya ingin tahu. Sebab itu tanpa pikir saya menyanggupi, setelah itu saya kembali ya, mencari bahan-bahan. Ya. Mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan bidat, dan yang terutama saya ingin tahu bagaimana saya bisa mengetahui ini yang benar,
atau itu yang salah. Nah, setelah saya pelajari, ya, kemudian hasil daripada pelajaran itu, mengajar itu, muncullah buku saya yang saya beri nama Bidat Kristen dari Masa ke Masa. Itu sudah cetakan yang ke-14. Dan itu dipakai buku pegangan di sekolah-sekolah teologi. Ya. Nah, setelah saya pelajari lebih mendalam, baru saya mengetahui mengapa pada waktu studi kami kebingungan. Karena apa? Karena dosennya pada permulaan pelajaran itu tidak memberikan ya definisi apa itu bidat. Kemudian yang kedua, dosen yang bersangkutan juga tidak memberitahukan. Kami berdiri di baris mana? Atau pedoman apa yang harus kami pegang untuk mengetahui ini ajaran benar, itu ajaran salah. Ya, oleh karena itu, setelah saya mengetahui di sana letak ada kekurangan daripada mata kuliah bidat itu, saya tidak ingin anak didik saya juga kebingungan seperti saya. Sebab itu buku saya pertama-tama berbicara mengenai definisi dan starting point kita untuk mengetahui ajaran ini salah atau benar itu apa. Ya. Jadi yang pertama, sebelum saya memulai ini, perlu saya beritahukan prinsipnya. Ya. Bagaimana kita tahu kalau gereja ini benar atau salah? Ajaran ini benar atau salah? Aliran benar atau salah? Jangan kita melihat gelarnya apa. Ya, gelar mah bisa-bisa aja. Ya kan? Apalagi sekarang banyak sekali itu pendeta-pendeta yang bergelar doktor, tapi tidak di bangku sekolah. Hanya beberapa bulan sudah mendapatkan itu. Ya, banyak itu terlihat. Bukan saja di dunia sekular, termasuk juga di sekolah-sekolah teologi. Ya. Saya pernah ditawarin dengan $3.000, langsung saya mendapatkan PhD. Ya. Saya pikir untuk apa mendapatkan PhD dengan cara begitu? Lebih baik saya tidak usah PhD gitu. Kalau mau ya belajar baik-baiklah. Apa gunanya menyandang gelar tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ya. Nah, saudara, yang pertama itu kalau kita mau tahu, pertama-tama kita harus tahu apa itu definisinya. Nah, di dalam buku saya itu banyak sekali definisi di sana. Ya, dari tokoh ini mengatakan, dari gereja ini mengatakan ya. Cuma supaya jangan terlalu panjang, boleh katakan apa itu bidat. Bidat itu boleh aja dengan sederhana, ajaran salah. Ajaran yang tidak benar. Ajaran yang menyimpang. Nah, kalau kita mengetahui definisinya, lalu di dalam definisinya tahu begitu, lalu untuk mengetahui, kita tidak hanya bisa bersandar pada definisi. Harus kita berpatokan pada pendirian yang mana gitu. Yang pertama yaitu biar dia ngomong apa. Biar bagaimana dia bersilat lidah. Bagaimana dia mempermainkan ilmunya. Apakah dia benar, apakah dia salah. Kita harus berpegang patokan pada apa? Berpendirian dengan pendirian apa? Yang pertama yaitu kita harus berpatokan pada Alkitab. Pendek dia ngomong apa, pendapat apa, dan sebagainya. Untuk mengetahui dia benar atau salah, kita lihat Alkitab. Kita lihat Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan iya, ya, kita harus menerima. Tetapi kalau dalam Alkitab tidak mengatakan,
kita jangan mau menerima. Ya, itu patokan kita yang pertama. Ya kan? Lalu yang kedua, biasanya kalau kita hanya berpatokan pada Alkitab, kan banyak sekali kebenaran-kebenaran terdapat di dalam Alkitab itu ada kalanya hanya memberikan prinsip-prinsip. Tidak secara mendetail mengemukakannya. Oleh karena itu, kalau kita hanya bersandar pada Alkitab saja, tapi banyak penafsiran. Si A mengatakan gini, si B mengatakan begitu, menyebabkan kita juga kebingungan. Masing-masing mengeluarkan argumentasinya. Jadi kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, di dalam buku saya katakan, perlu kita berpegang kepada doktrin ortodoks atau ortodoksisme. Nah, ini istilah saya ciptakan sendiri ya, ortodoksisme atau ajaran ortodoks. Nah, sekarang apa itu ajaran ortodoks? Ajaran ortodoks yaitu ajaran yang terdapat di dalam Alkitab, tetapi kemudian diperjelas secara mendetail melalui konsili-konsili. Ya, saya ulang lagi ya. Doktrin ortodoks itu apa? Yaitu doktrin yang terdapat di dalam Alkitab yang diperjelas secara lebih mendetail melalui konsili-konsili yang ada. Saya berkeyakinan melalui konsili itu di mana berkumpul para pimpinan gereja, para teolog, para cendekiawan, pendeknya semua berkumpul di sana, mereka di sana berdiskusi, mereka di sana berdebat, mengemukakan pendapat masing-masing. Nah, kemudian mereka mengambil satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang dinamakan doktrin ortodoks. Ya. Nah, saya pribadi berkeyakinan bahwa di dalam konsili itu, di mana pimpinan-pimpinan gereja berkumpul, para cendekiawan Kristen berkumpul, di sana mereka bertukar pikiran, mereka memukakan pendapat masing-masing, dan di dalam ruangan itu Roh Kudus bekerja. Baik di luar maupun di dalam hati, pikiran, membimbing. Melalui perdebatan-perdebatan itu, membimbing. Sehingga melalui forum konsili itu, mereka mendapatkan kepastian mengenai ajaran Alkitab yang benar. Itu yang kita sebut doktrin ortodoks. Nah, sekarang permasalahan adalah konsili-konsili yang mana yang bisa kita akui, mana yang tidak bisa kita akui. Ya. Kalau kita akui banyak yang diputuskan di dalam konsili tidak benar. Ya. Nah, menurut khususnya di golongan Protestan hanya mengakui konsili pertama sampai ke-7 saja. Kalau Protestan ya. Tapi ada juga yang hanya 1 sampai 4. Menurut saya, ya pendapat saya sendiri, semua konsili boleh diakui. Asal dibuka di dalam nama Allah Tritunggal. Dan hasil keputusan itu tidak akan berlawanan dengan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Kalau tidak, kita tolak. Ya kan? Nah, sebab itu dengan berpatokan pada hal ini, maka kita langsung bisa mengetahui apa yang misalnya dia memberikan seminar misalnya.
memberikan ceramah misalnya, simposium, atau dia berkhotbah di gereja, tatkala dia mengungkapkan sesuatu istilah tak, lalu kita bisa menilai apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak, sesuai dengan doktrin ortodoks atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, kita sudah harus mawas diri, berhati-hati, ya, hati-hati. Nah, sekarang timbul permasalahan. Kalau kita bersandar kepada Alkitab, bersandar pada doktrin ortodoks, kalau sampai melalui kedua hal itu, baru kita menjatuhkan penilaian ini ajaran sesat atau ajaran benar, sudah agak terlambat. Ya kan? Misalnya, wah, saya mendengar suara Tuhan. Saya waktu menguji disertasi, ada seorang bapak pendeta tua, udah tua ya. Lalu saya bertanya, Pak, kenapa begini, kenapa begitu? Dia langsung mengatakan, saya sebanyak 3 kali mendengar suara Tuhan. Saya kaget. Mendengar suara Tuhan. Benar, saya mendengar, Pak. Kan ada yang begitu toh. Mimpi. Ya. Bukan saya nggak percaya, ya. Tuhan bisa saja mempergunakan berbagai macam cara berbicara. Tetapi dengan sudah selesainya firman Allah dan dituangkan dalam Alkitab, apakah Allah masih berbicara? Nah, ini perlu dipertanyakan. Lalu saya tanya kepada bapak tua itu, Pak, bagaimana tahu kalau itu suara Tuhan bukan suara setan? Dia jadi bingung, tidak bisa menjawab. Karena iblis bisa menyerupai suara Tuhan berbicara, tapi benarnya bukan Tuhan itu. Bisa saja. Bagaimana? Nah, saya juga tidak bisa menghakimi Pak Tua ini bohong atau tidak ya. Kalau dibilang bohong, tahu-tahu benar bagaimana? Kalau benar atau bohong bagaimana? Ya, cuma prinsipnya aja. Kalau memang benar suara Tuhan itu, bagaimana kita dapat menilai itu suara Tuhan atau bukan? Yaitu dia apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Atau dengan kata lain, yang dia sebut mendengar suara Tuhan itu adalah melalui membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada dia. Kemungkinan bisa begitu. Nah, oleh karena itu untuk menentukan itu kan kita perlu waktu. Padahal untuk menentukan itu harus cepat. Kalau enggak, ajaran sudah masuk, baru kita ngeh gitu ya. Baru kita sadar kalau ajaran sesat sudah terlambat. Anggota kita sudah mendengarkan, tahu-tahu mereka percaya, habis kita. Nah, oleh karena itu, maka perlu kita mengetahui ciri-cirinya. Karakteristiknya. Karakteristiknya. Dengan melihat ciri-cirinya, kita bisa langsung ya, mengetahui ini ajarannya benar atau salah. Nah, tatkala kita mengetahui, langsung kita bisa menyetopnya, atau lain kali jangan kasih dia ceramah. Jangan kasih dia memimpin seminar atau berkhotbah. Ya. Sampai kita jelas apa yang dimaksudkan oleh dia. Ya. Sampai kita tahu, baru kita kasih kesempatan. Kalau kita tidak, jangan. Nah, apa ciri-cirinya? Saya kemukakan ya, hanya sekilas saja ya, karena kan waktunya kurang tidak terlalu cukup ya. Yang pertama, ciri-ciri bidat itu biasanya dia selalu mengatakan, saya mendapatkan wahyu baru. Ya. Dia selalu mengatakan, Tuhan tadi malam berbicara, memberikan saya wahyu baru.
Maksudnya wahyu baru itu apa? Apakah dia jelas, apa dia tidak mengerti? Ya. Menurut saya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah, sekarang sudah tidak ada wahyu baru. Ini statement saya ya. Sekarang sudah tidak ada wahyu baru. Kalau sekarang ada wahyu baru, berarti konsekuensi logisnya adalah di luar kebenaran Alkitab masih ada kebenaran yang lain. Ya, perhatikan ya statement saya ini. Sudah tidak ada wahyu baru. Ya. Kalau ada wahyu baru, maka dampaknya, logisnya ya, adalah konsekuensi logisnya itu, maka ada kebenaran baru selain kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Kita tolak kalau ada kebenaran yang berada di luar Alkitab. Kemudian inspirasi. Sekarang tidak ada inspirasi baru lagi. Ya. Kalau misalnya ada konsekuensi logisnya, berarti di luar Alkitab masih ada Alkitab yang lain. Kita tolak. Nah, yang ada sekarang bukan wahyu baru, bukan inspirasi baru, tetapi iluminasi, pencerahan. Apa bedanya pencerahan dengan wahyu dan inspirasi? Pencerahan itu kita membaca Alkitab, lalu Roh Kudus memberi pencerahan, menerangi hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran yang baru, yang tidak dilihat oleh orang lain. Demikian pula orang lain tatkala membaca Alkitab, diberikan pencerahan, melihat kebenaran yang saya tidak lihat. Sebab itu kan sering-sering kita mendengarkan khotbah, orang ini kok mempergunakan ayat ini tetapi memberikan penjelasan yang selama ini saya sendiri pun tidak pernah pikirkan. Itu bukan wahyu baru. Bukan inspirasi baru, itu iluminasi. Harus jelas ya. Harus jelas ya. Jangan salah. Ya. Nah, kalau ajaran bidat, ciri khasnya yaitu selalu mengumpulkan saya mendapatkan wahyu baru. Yang dimaksudkan wahyu yang baru yaitu wahyu yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Jadi yang dikemukakan wahyu baru itu di luar kebenaran Alkitab. Satu contoh yang sederhana. Pada waktu para murid menanyakan kapan Yesus datang. Ya kan? Tuhan mengatakan seorang pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Anak manusia, ya Tuhan Yesus. Nah, dia dalam posisi sebagai manusia, dia mengatakan anak manusia pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Masih kedengaran suara saya? Masih kedengaran? Halo? Masih dengar ya? Oke. Tetapi bidat-bidat mengatakan mereka tahu. Baik itu ada bidat itu mengatakan saya tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Bukan saja dia bisa menyebut tanggalnya, bulannya, tahunnya, bahkan jamnya. Nah, saksi Yehova kan sering itu mengemukakan itu. Alkitab mengatakan tidak tahu, dia mengatakan tahu. Itu berarti apa? Kebenaran baru yang tidak terdapat dalam Alkitab. Kira-kira beberapa tahun yang lalu kan kita dihebohkan di Bandung ada satu pendeta, dia mengumpulkan anggota jemaatnya dari seluruh Indonesia, di sana mengadakan kebaktian rame-rame kan. Untuk apa? Karena pendetanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada hari itu, bukan aja apa tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan juga jamnya. Maka mereka berkumpul sana, wah ribut lah.
untuk menunggu kedatangan Yesus. Tetapi yang ditunggu-tunggu tidak datang, akhirnya bukan Yesus yang datang, tapi polisi yang datang untuk mengamankan. Pada waktu salah satu wartawan dari mana itu tanya saya, Pak, ini bagaimana? Saya katakan itu ajaran bidat. Langsung ciri-cirinya di sana, langsung saya mengatakan itu bidat. Karena apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab dia katakan. Itu maksudnya apa? Pada waktu golongan mereka ditanya, mengatakan itu wahyu Allah yang diberikan kepada saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka mengatakan saya tidak mengemukakan wahyu baru, tetapi penafsiran baru. Nah, selalu itu. Ya. Nah, penafsiran baru itu penafsiran inkonvensional. Tidak biasa. Apa yang kita biasanya tafsirkan itu tidak tafsirkan secara luar biasa. Ya. Yang inkonvensional. Tidak konvensional maksudnya. Misalnya, ada satu aliran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pada waktu di dunia dia punya istri. Bukan saja istrinya satu, bahkan banyak. Lalu orang bertanya, dari mana kau tahu? Alkitab katakan. Nah, lihat itu, Yohanes pasal 2. Di sana ada mengenai kisah pernikahan di Kana. Yang menikah itu di Kana itu Tuhan Yesus. Bukan orang lain. Padahal Alkitab mengatakan memang ada pernikahan di Kana, tetapi yang menikah itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir sebagai undangan di sana. Tapi mereka katakan enggak, itu Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Dia mengatakan itu penafsiran baru. Bukan saja Tuhan Yesus menikah, dia punya selir banyak. Dari mana tahu? Coba bayangin, Tuhan Yesus kan sibuk nih. Dari pagi sore kan, sampai ada kalanya istirahat, nggak ada makan, minum pun ada kalanya terkendala. Tapi heran Tuhan Yesus yang sibuk-sibuk ini selalu menyempatkan dirinya pergi ke Betani. Pasti toh. Kenapa? Karena ada istri mudanya di sana. Istri mudanya siapa? Yaitu Marta, Maria. Alkitab tidak ada menyebut itu, tetapi mereka itu penafsiran mereka. Ciri yang kedua yaitu sering-sering mengatakan bukan wahyu baru, tetapi penafsiran yang baru. Dan yang ketiga, mereka selalu mengemukakan otoritas yang di luar Alkitab. Bahkan ada kalanya otoritasnya melebihi daripada Alkitab. Khususnya apa yang diucapkan oleh pimpinan mereka. Apalagi pimpinan yang mengeluarkan karya tulisnya. Otoritasnya melampaui daripada Alkitab. Tuhan Yesus enggak mengatakan, asal pimpinan mengatakan mereka percaya. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya itu suka mengemukakan Yesus yang lain. Mereka dalam pemberitaannya menyebut Yesus. Yesus. Tetapi Yesus yang diberitakan bukan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Tetapi Yesus di luar Alkitab. Nah, sebab itu kita hati-hati. Bahkan sampai saat ini saya heran ada pendeta menolak kebenaran Allah Tritunggal. Padahal itu kebenaran Allah Tritunggal itu sudah kita bincangkan sampai luar biasa. Sehingga mengambil kesimpulan bahwa kebenaran agama Kristen yang unik bukan saja percaya kepada Allah yang esa, tetapi beroknum tiga. Nah, sepanjang masa itu dipermasalahkan sampai sekarang. Masih ada yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal.
Mereka mengatakan tentang Yesus, iya, tetapi bukan Yesus yang dikatakan dalam Alkitab. Ada yang mengatakan Yesus hanya manusia saja. Ada yang mengatakan Yesus hanya Allah saja. Ada yang mengatakan kedua sifatnya bercampur dan sebagainya. Mereka bicara mengenai Yesus, tetapi bukan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Sering-sering mereka, yang ciri khas yang berikutnya, mereka sering-sering mempergunakan istilah yang terdapat di dalam Alkitab, tetapi dengan pengertian yang lain. Gitu. Misalnya, Allah itu kasih. Nah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya hampir kena tertipu oleh satu aliran yang kita kenal dengan namanya Children of God. Waktu tahun berapa itu dia masuk ke Indonesia. Kemudian diusir keluar ya, karena ajarannya penuh dengan sifat yang amoral. Dia bicara tentang kasih, kasih, kasih. Tetapi kasih bukan yang diutarakan dalam Alkitab. Kasih yang dia kemukakan dalam bahasa Yunani yang kita kenal itu kasih eros. Kasih yang penuh dengan hawa nafsu. Ya, sebab itu artinya saling mengasihi itu apa? Puncaknya adalah seks bebas. Yaitu dalam ibadah mereka itu sampai pada puncaknya itu mereka buka pakaian semuanya. Lalu di sana seks bebas. Itu bukan tindakan amoral menurut mereka. Itu justru menyatakan wujud nyata antar saudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mempergunakan istilah-istilah Alkitab, tetapi bukan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Selanjutnya yaitu sering mengemukakan doktrin non-ortodoks. Tadi sebagaimana saya katakan tadi, ya. Misalnya di abad pertama, gereja sudah dibingungkan oleh ajaran tentang soteriologi, tentang keselamatan. Paulus dengan teman-teman mengatakan keselamatan dalam Tuhan berdasarkan anugerah dan iman. Titik. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen mengajarkan lain dengan mengatakan memang benar keselamatan dalam Kristus oleh karena iman dan anugerah, tetapi kurang cukup, harus ditambah dengan melaksanakan hukum Taurat. Nah, ini masuk ke dalam gereja. Anggota jadi bingung sebenarnya yang mana benar. Nah, untuk mengatasi maka diadakan persidangan sinode. Konsili yang pertama mengambil tempat di Yerusalem dipimpin oleh Yakobus, saudaranya Yesus. Di sana berkumpullah para penatua, para pimpinan gereja, teolog yang memegang aliran murni dan yang sesat. Di sana terjadi perdebatan yang hebat. Kemudian konklusinya dibacakan oleh Petrus dengan mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus berdasarkan anugerah dan iman, titik. Yang menambah itu adalah sesat. Ya. Itu kebenaran ortodoks. Saya kira pendahuluannya sampai di sana dulu. Ya. Masih banyak sih, tetapi saya khawatir waktu tidak cukup. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan enggak kira-kira? Sebelum saya masuk ke materi yang utama. Mungkin dilanjut aja dulu Musa ya. Nanti lanjutkan dulu terakhir ya. kita langsung baru Q&A ya. Ya, oke. Oke, coba tolong tampilkan foto yang pertama, itu logonya. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ajaran sesat itu terus ya bermunculan. Bukan saja abad pertama, abad-abad berikutnya, demikian pula abad sekarang maupun yang akan datang. Khususnya yang terakhir ini, bukan yang terakhir ya, tetapi yang saya ketahui ini,
muncul satu bidat yang menamakan dirinya The Church of Almighty God. Gereja Allah yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu logonya. Ya, pakai salib. Hati-hati, bukan setiap salib itu pasti adalah gereja yang benar. Ya. Nah, bukan saja dia menyebut dirinya gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga menyebut dirinya gereja kilat dari timur. Dan banyak sekali sebutan-sebutan namanya. Ya, sebutan-sebutan namanya. Nah, ini kira-kira logonya ya. Sheneng Senda Jiaohui. Ya. Ini logonya. Nah, ternyata gereja sesat ini sudah masuk ke Indonesia. Secara diam-diam. Saya sendiri dosen mengajar bidat. Ya. Bidat itu saya perhatikan sekali. Tetapi gereja ini pada waktu masuk saya tidak tahu. Justru baru kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, baru saya tahu kalau ada gereja ini. Yang membuat saya kaget, gereja ini masuk, waduh, luar biasa pekerjaannya dan luar biasa perkembangannya. Dan sasarannya banyak sekali anggota gereja. Dan setelah mereka terpengaruh, mereka sangat militan. Lalu ini saya dengar kabar dari Papua ini ceritanya. Ada orang telepon pada saya, menanyakan. Saya bilang saya nggak tahu. Lalu dia ceritakan, saudara saya baru-baru percaya, dipengaruhi. Begitu dipengaruhi dia jadi gila katanya. Gila apa? TV di rumah dihancur. TV di tokonya dihancurkan. Bertengkar dengan istri, ambil pisau mau tusuk istrinya katanya. Saya pikir kok hebat sekali. Oleh karena itu lalu saya letakkan pekerjaan saya, kan saya bilang suka menulis buku ya. Satu kali saya menulis buku 3-4 sekaligus gitu. Tapi mendengar ini saya letakkan semuanya, khusus saya mengejar dalam 1 bulan saya selesaikan buku ini, bidat ini. Bidat Gereja Kilat dari Timur. Ya. Saya mengharapkan buku ini bisa dimiliki oleh para hamba Tuhan minimal. Supaya mengetahui mereka bisa ajarkan kepada anggota jemaatnya. Ya. Kan orang Tionghoa mempunyai pepatah mengatakan ziji zibi bai tan bai shen. Artinya kalau kita di dalam setiap peperangan mau memperoleh kemenangan, maka harus kita tahu kekuatan diri sendiri dan kekuatan lawan. Ya. Supaya anggota jemaat kita jangan sampai terpengaruh, maka perlu kita mengetahui apa ini isinya. Dah gitu cepat-cepat kita sharingkan kepada anggota jemaat. Supaya mereka tahu, oh ciri-cirinya bidat ini. Tatkala mereka datang, mereka sudah bisa mawas diri, ya, mengantisipatif. Oke, baik. Setelah itu saya akan memberitahukan mengenai asal mula daripada bidat ini. Ya. Nah, saudara, di satu provinsi yang bernama Provinsi Honan di Tiongkok. Ya, Provinsi Honan di Tiongkok. Itu ada di utara, di sebelah utara. Di atas sana ya. Ada satu provinsi bernama Honan. Nah, ada seorang cewek ya, remaja putri yang namanya Yang Xiangbing. Coba tolong bukakan. Yang ini. Namanya Yang Xiangbing. Nah, tentu ini sudah agak tua ya. Waktu itu dia masih remaja.
Nah, dia oleh karena tidak lulus tes atau apa ya di sekolah menengah atas. Tapi dari YouTube ya ada pendeta yang mengemukakan tentang ini, mengatakan dia tidak lulus di perguruan tinggi. Tapi bahan-bahan yang saya peroleh ya, khususnya dalam bahasa Mandarin itu dikatakan dia tidak lulus sekolah menengah atas. Ya terserahlah mau perguruan tinggi kayak atau itu bukan permasalahan. Tapi yang penting oleh karena dia tidak lulus, dia mengalami stres. Stres berat sekali. Mulailah dia ketawa sendiri, ngomong sendiri. Ya. Lalu keluarganya berusaha untuk menyembuhkan. Tetapi dibawa ke dokter ini, ke dokter itu, tabib ini, tabib itu, nggak sembuh-sembuh. Lalu ada orang memberitahukan, coba bawa aja dia ke gereja. Di sana kan ada gereja, khususnya namanya gereja Wuhan. Bawa aja ke gereja. Siapa tahu nanti setelah didoakan nanti dia sembuh. Nah, keluarganya sudah bohwat ya. Cari ini, cari itu untuk menyembuhkan, tapi tidak sembuh. Lalu mendengarkan dibawa dia ke gereja. Nah, di gereja lalu didoakan. Ya, didoakan. Kelihatan gereja Wuhan ini ada sedikit karismatik gitu barangkali ya. Sedikit begitu ya. Wah, doanya hebat dah. Betul-betul dia dipulihkan. Sembuh dia. Ya, tidak lagi seperti orang yang terkena penyakit jiwa begitu. Nah, setelah dia sembuh, anak ini lalu rajin mempelajari dan membaca Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin gereja Wuhan ini. Kelihatan gereja Wuhan ini doktrinnya juga agak sedikit ada masalah ya. Pelajari. Begitu. Nah, setelah itu ada kalanya penyakitnya bisa kumat. Nah, di dalam persekutuan, orang doa dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa kumat begitu. Bisa berteriak begitu, dia bisa berseru. Pada permulaan orang kira dia itu kan kambuh. Lalu ditolong bagaimana caranya didoakan. Tapi lama-kelamaan mereka kaget gitu. Karena anak ini pada waktu kumat dia berteriak itu sepertinya seorang nabi. Ada kalanya seperti Tuhan begitu. Tuhan tadi malam berbicara begini gitu. Sepertinya lama-lama apa yang dikatakan itu mengandung kuasa begitu. Sehingga orang mulai terpengaruh gitu. Lalu menganggap dia utusan Tuhan gitu. Minimal nabi. Dan kemudian dia menyebut dirinya adalah Kristus perempuan. Nah, nanti lebih lanjut saya jelaskan itu. Saya ini Kristus perempuan yang diutus oleh Allah, Bapa datang gitu. Lama-lama anggota jemaat melihat dia begitu lalu percaya. Terpengaruh begitu. Ya. Cerita ini yang perempuan sampai di sini ya, lanjutkan, tolong buka yang kedua. Ya. Ternyata gerakan yang dipimpin oleh yang Xianbing ini, perkembangannya cepat, luar biasa. Nanti saya sebutkan. Anggotanya makin lari, makin banyak gitu. Dan cara kerjanya luar biasa, ya, strateginya luar biasa. Memang orang melihat yang Xianbing ini yang pimpin, tapi sebenarnya bukan. Di belakangnya ada seorang yang kemudian menjadi suaminya, ya, yang bernama
Cao Weisan. Ini orangnya, ya gambarnya ini. Ini Cao Weisan. Kemudian dia menobatkan dirinya sebagai sang imam besar. Nah, siapa ini Cao Weisan ini? Dia sebetulnya tinggal di Heilongjiang, juga di utaranya, ya. Honan, naik lagi ke atas sedikit, Heilongjiang. Dia sebenarnya orang di sana. Dan dia adalah anggota gereja Tuhan. Jadi sana. Tapi kelihatan orang ini mempunyai karisma. Khususnya di dalam hal memimpin, menggerakkan massa itu dia luar biasa. Ya. Nah, dia berada di gereja yang namanya Wuhan ini. Lama-kelamaan keberadaannya itu dengan yang lain-lain nggak cocok. Gitu. Kemudian dia keluar dari gereja itu dengan membawa sebagian besar anggota jemaat mendirikan gereja sendiri. Oleh karena dia mempunyai karisma, gereja yang dia pimpin, wah cepat perkembangannya. Tetapi sering-sering anggotanya berkelakuan itu tidak benar. Sering-sering mereka suka melanggar hukum. Akhirnya pemerintah sempat mengincar dan mau menangkap. Khususnya Cao Weisan ini dengan pengikut-pengikutnya. Nah, Cao Weisan ini melihat dia dalam keadaan bahaya karena mau ditangkap oleh pihak berwajib. Lalu melarikan diri ke Hunan. Lalu bergabung dengan di gereja Hunan yang bernama Wuhan itu. Nah, sebenarnya orang ini sudah mempunyai istri dan sudah punya anak. Tetapi pada waktu dia melarikan diri, dia tinggalkan istri dan anaknya. Lalu disebut di dalam catatan itu, dia membawa 2 perempuan, katanya itu wanita simpanannya. Dengan membawa sebagian besar uang gereja, lalu melarikan diri ke Provinsi Hunan. Lalu dia bergabung di gereja yang ada di sana. Nah, gereja ini adalah gereja di mana yang Xiangbing itu ada. Wanita tadi itu, yang sakit jiwa itu. Lalu di sana dia ikut kebaktian. Nah, pada suatu hari, Cao Weisan ini waktu ikut kebaktian, tiba-tiba itu yang Xiangbing itu kumat. Dia mengatakan, saya adalah Kristus perempuan. Saya diutus oleh Allah Bapa dan sebagainya. Nah, Cao Weisan ini kan orang yang berkarisma. Ya, khususnya di dalam segi organisasi itu dia pintar itu. Lalu dia melihat kesempatan. Nah, ini kesempatan saya untuk bangun kembali. Lalu dia mempergunakan perempuan ini untuk lebih memudahkan kemudian dijadikan istrinya. Nah, dia lalu promosikan perempuan ini sebagai Kristus perempuan. Caranya bagaimana? Dia tetap di gereja itu lebih dulu. Tapi pelan-pelan dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Setelah besar, dia lalu keluar. Mendirikan gereja yang dinamakan Yongyuan. Gereja kekal. Wah, begitu dia memisahkan diri, gereja yang dia dirikan jauh lebih pesat majunya ya daripada gereja yang ada dulu itu. Gereja Wuhan itu. Gereja Yongyuan ini dia dirikan makin lama makin besar. Pengikutnya makin hari makin banyak. Tetapi sama perbuatannya, suka sekali melanggar hukum. Pengikut-pengikutnya begitu masuk menjadi anggotanya, sikapnya militan sekali. Mengabarkan apa yang dia punya itu luar biasa hebatnya. Bahkan sampai dengan cara memaksa. Orang itu harus percaya. Sehingga kalau tidak, mereka bisa melakukan tindakan kekerasan. Pendeknya, di dalam menyampaikan itu dia menghalalkan segala cara. Nah, sebab itu terjadilah peristiwa ada seorang ibu makan di tempat ayam goreng ini, di restoran ayam goreng.
Tahu-tahu datang ini anggota ini, 6 orang atau 5-6 orang datang, lalu menghampiri ibu ini. Lalu mengabarkan apa yang dia punya. Ibu ini tidak mau terima. Lalu diminta HP-nya. Tentu tidak dikasih. Tidak dikasih bagaimana? Dirampas, dipukul. Sampai ibu ini mati di tempat. Oh, gempar sekali waktu itu. Sampai polisi datang menangkap. Setelah ditangkap, ditanya kenapa kau sampai menganiaya dan membunuh. Karena dia tidak mau percaya apa yang saya kabarkan. Maka orang ini harus mati. Tidak ada jalan lain, sebab itu saya bunuh dia. Wah, ini kan menggemparkan. Nah, mulailah pemerintah memperhatikan perkembangan gereja ini. Ternyata luar biasa ini. Bukan gereja ini namanya. Berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum, bahkan sampai mengarah kepada tindakan kriminal ini. Nah, sebab itu pemerintah lalu memperhatikan dan mencari pimpinannya untuk ditangkap. Nah, ini Cao Weishan dengan istrinya tahu mereka sudah tidak bisa bertahan di provinsi Honan ini, lalu melarikan diri. Tetapi kan dia orang yang sedang dicari itu. Melarikan diri nggak mungkin. Ya, tetapi pengikut-pengikutnya banyak juga yang bekerja di pemerintahan. Nah, melalui pengikut-pengikutnya ini dibikinkan dia paspor, lalu melarikan diri ke Jepang. Setelah ke Jepang, lalu dia berangkat ke Amerika. Itu kira-kira pada tahun 2000 ya. Nah, dia lari ke Amerika, lalu meminta suaka dengan alasan bahwa karena agama dia dianiaya. Nah, Amerika kan paling suka itu. Lalu bagaimana? Diterima. Sehingga dia menjadi warga negara. Nah, di Amerika kan bebas kan? Orang mau mengabarkan apa sesukanya, asal jangan melanggar hukum aja. Nah, lalu mulailah di sana dia mengembangkan apa yang diajarkan, gereja yang dia mau dirikan. Nah, ternyata sebelum dia pergi itu banyak anggota-anggotanya yang di Tiongkok itu ada yang lari ke Amerika itu, lalu bertemu di sana, mereka membentuk gereja. Nah, caranya mereka bagaimana nanti saya beritahu. Wah, begitu di sana perkembangannya juga luar biasa. Ya, luar biasa cepatnya. Anggotanya makin hari makin banyak. Nah, kemudian bukan saja di Amerika, dia langsung ke Kanada, ke Eropa, kemudian ke Asia, Afrika, dan semuanya berkembang cepat sekali. Dan belakangan ini, saya tidak tahu ini yang terakhir atau akan dilanjutkan, tidak tahu. Tapi yang pasti di Indonesia sudah masuk. Sudah masuk. Sebab itu saya berteriak-teriak ini ceritanya. Saya hubungi ketua-ketua sinode supaya memperhatikan ini. Ya, jangan sampai kecolongan. Supaya belajar tentang bidat ini apa strateginya, ajarannya. Lalu bekali anggota-anggota jemaat supaya jangan sampai tertipu. Karena mereka hebat sekali ruang lingkup pekerjaannya. Caranya dia luar biasa hebatnya. Nah, itu kira-kira sejarahnya. Kemudian kita lihat cara kerjanya. Cara kerjanya itu dia itu menyebarkan anggotanya ke berbagai gereja. Ke berbagai gereja. Seolah-olah dia adalah anggota yang baru yang ingin sekali, rindu sekali akan firman Tuhan. Begitu ceritanya. Lalu dia bergaul dengan anggota-anggota. Sikapnya, apanya, semuanya baik. Pergaulannya baik. Nah, setelah itu dia pelan-pelan kan menaruh pengaruh.
Orang kenal dia, wah baik dan sebagainya, lalu mempercayai dia. Nah, mulailah dia. Setelah itu mulailah dia masuk, memberikan pengajaran-pengajaran, mempengaruhi. Pelan-pelan ditarik. Ya, kita nggak tahu. Biasanya kan kita lihat ada orang baru kan senang menyambut, waduh, puji Tuhan, dan sebagainya kan. Terima dia. Lalu mempercayai dia. Apa saja yang dia katakan kita turut. Pelan-pelan satu persatu anggota kita dipengaruhi lalu dibawa. Lalu menjadi anggotanya. Sebagaimana saya katakan tadi, di dalam hal dia menarik anggota jemaat, dia menghalalkan segala cara. Menghalalkan. Ya. Pendeknya gimana agar supaya orang ini bisa mengikuti mereka. Apapun caranya, tentu ada yang tidak baik, tapi dia lakukan. Bahkan sampai pada pemaksaan. Ada yang melarikan diri daripada mereka itu menceritakan hal itu. Tapi ada yang dipaksa mau tidak mau harus jadi anggotanya. Nah, hal yang paling jahat itu dia pergunakan juga wanita. Nah, untuk ini saya ingatkan pimpinan-pimpinan gereja ya. Baik hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus komisi dan sebagainya. Biasanya kita lihat ada orang baru datang kan. Wah, kita kan senang. Wah, dapat jiwa baru ini. Apalagi kelihatan sikapnya baik gitu. Wah, rajin ya. Ini suka bantu, itu suka bantu, lalu kita percaya pada dia. Nah, ada kalanya kita kan berkunjung ke rumahnya dia. Ya, nah. Bertamu. Lalu dia suguhkan minuman, makanan. Tetapi di minuman, di makanan itu dia taruh obat perangsang. Sehingga kita pada waktu makan minum, kena itu. Setelah dirangsang, dia keluarkan wanita-wanita cantik. Kita pada waktu itu sudah kehilangan akal sehat kita, lalu kita berbuat zina. Di sana dia akan ambil foto kita dan sebagainya. Setelah itu dia mempergunakan dokumen-dokumen itu untuk mengancam agar supaya ikut. Kalau tidak saya akan uarkan ini. Itu banyak di Amerika pimpinan-pimpinan gereja mengikuti dengan cara yang demikian. Ya. Banyak itu terjadi. Maka tidak heran ya, perkembangannya cepat sekali. Begitu sudah jadi anggota, apa yang mereka dapatkan, itu mereka praktekkan. Pendeknya apa saja mereka berani lakukan. Dan samping itu, tolong bukakan lagi itu. Dia juga tahu kegunaannya literatur. Saya kaget ya. Ini buku-buku yang dia terbitkan. Luar biasa. Kita nggak tahu loh kalau ini mereka punya. Saya kaget ini. Ini baru sebagian ya. Kalau di negara-negara lain, wah lebih banyak lagi. Saya nggak tahu bagaimana dia bisa dapatkan uang begitu banyak. Dia sebarkan literatur-literatur, buku-buku itu. Dia nggak segan-segan. Dengan itu dia mengembangkan gerejanya. Bukan saja demikian, coba buka lagi. Dia juga buat video, lagu-lagu. Saya dengar 1-2 lagunya enak didengar. Tapi liriknya itu jelas menentang kekristenan. Dia mengatakan Alkitab adalah perintah, penghalang untuk mengikuti ajaran mereka. Itu dinyanyikan. Cewek nyanyinya itu cantik sekali juga. Ada itu. Nah ini videonya.
Dan mereka juga buat film loh. Filmnya saya dengar katanya, waduh, sungguh menggugah. Waktu diputar banyak orang nonton katanya. Ternyata ini adalah gereja kilat dari timur ini. Atau Kristus perempuan ini, atau gereja yang maha kuasa. Gereja Tuhan yang maha kuasa ini. Ya. Nah, saudara, lalu kita tentu bertanya-tanya ya. Wah, kenapa kok bidat ini perkembangannya kok cepat sekali gitu ya? Apa rahasianya gitu? Bagaimana waktunya sudah sampai jam berapa ya? Waktunya masih ya? Masih, Mas. Masih ya, Silakan oke. ya dulu. Ya, ya, oke. Itu perkembangannya itu ya pada waktu di Tiongkok itu 10 provinsi tersebar anggotanya. Waktu di Amerika cepat sekali. Bahkan berkembang ke negara-negara lain. Terakhir saya dengar termasuk di Indonesia. Lalu kita bertanya, loh, kok hebat sekali? Nah, saya lalu kemukakan dalil saya ya. Alasan saya yang pertama itu saya mempergunakan dalilnya Gamaliel. Tahu ya Gamaliel? Guru besar Yahudi yang namanya Gamaliel. Ingat di dalam kisah para rasul di sana dikatakan waktu itu gereja kan baru berkembang. Orang-orang Yahudi kan marah menganggap Kristen itu mengajar ajaran salah. Lalu mereka melakukan penganiayaan. Nah, tatkala mereka melakukan penganiayaan sampai pada puncaknya, tiba-tiba muncul guru besar yang namanya Gamaliel untuk mencegah mereka melanjutkan penganiayaan dengan mengatakan, kamu ingat gak dulu ada seorang namanya Theodus. Dia mempengaruhi dalam waktu sekejap 400 orang untuk melawan. Ingat gak tuh? Ya, mereka bilang ingat. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi mereka kemudian bagaimana? Lenyap sendiri. Demikian pula Yudas dari Galilea. Dia memberontak, mempengaruhi. Akhirnya gimana? Mereka musnah sendiri. Lalu Gamaliel ini oleh karena tokoh ya di kalangan Yahudi dan dia sangat disegani, mereka mendengar. Gamaliel ini mengatakan, kalau orang-orang Kristen ini bukan dari Tuhan, dia akan sama seperti Theodus dan Yudas ini akan musnah sendiri. Lalu bagaimana? Lalu jangan aniaya dia. Kalau kita aniaya ternyata dia benar-benar dari Tuhan, kita yang berbuat dosa. Nah, itu jangan dianiaya. Biarin aja. Nanti dia akan mati sendiri. Mereka dengar lalu melepaskan dia. Ternyata benar terus berkembang. Lalu dalil ini kita pakai dengan ajaran sesat. Ajaran sesat kenapa berkembang? Apakah menyatakan bahwa dia itu benar? Kalau tidak, kenapa bukannya musnah, tapi makin hari kok makin banyak, makin berkembang. Bahkan banyak anggota kita dipengaruhi dan dibawa oleh mereka. Apakah mereka itu ajaran benar dari Tuhan? Kalau tidak, kenapa enggak musnah? Jelas, bidat-bidat itu adalah ajaran sesat. Dari mana kita tahu? Karena ajaran mereka berlawanan dengan firman Tuhan. Ya. Jelas. Loh, kenapa mereka enggak musnah?
Kenapa malah terus berkembang, makin lama makin banyak, makin anu. Nah, ingat, bukan berarti mereka bertahan sampai sekarang, berarti mereka itu benar, tidak. Kenapa? Belum waktunya. Karena Tuhan kan memberikan perumpamaan. Ada satu orang, dia menabur kan, benih gandum. Tapi malam-malamnya ada yang orang jahat menabur benih apa? Lalang. Tatkala bertumbuh, Tuhan ini melihat. Pegawai-pegawai melihat, kenapa kok ada tumbuh gandum dan juga tumbuh lalang? Lalu dia lapor kepada tuannya. Tuhan, di ladang kita, yang kita tanam itu gandum, tapi ada orang jahat menaburkan benih lalang. Sekarang di kebun kita itu muncul gandum dan lalang. Gimana, kita potong aja lalang itu ya? Tuhan yang mengatakan jangan. Kalau kamu sekarang potong lalangnya, nanti gandumnya juga kena potong. Lalu bagaimana? Biarin aja mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada musim menuai, kita tuai gandum-gandum itu, kita masukkan ke gudang. Sedangkan lalang kita bawa untuk dibakar. Oleh karena itu, dari perumpamaan ini kita tahu dengan heran. Perkembangan ajaran bidat ini bukan berarti apa yang mereka sampaikan itu benar. Ya. Mereka salah. Tapi mengapa dibiarkan keberadaan? Karena apa? Karena belum waktunya. Sama seperti orang sering bertanya saya, Pak Pendeta, kenapa setan kok dibiarin oleh Tuhan merajalela sampai hari ini? Bukan dibiarkan. Memang belum waktunya. Nanti sudah tiba waktunya baru Tuhan menghukum mereka. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mereka berkembang? Mengapa mereka berkembang? Yang kedua, karena terjadi pembiaran. Ini pengalaman pahit gereja-gereja di Amerika. Pada waktu yang Sambing dengan suaminya ke Amerika, masuk ke gereja-gereja, disambut. Dia bergerak dengan leluasa. Lalu gereja gimana? Membiarkan. Mengapa pembiaran? Karena pikir, wah ini orang-orang dari Tiongkok ini, apa yang dia bisa? Tidak akan bisa apa-apa. Orang udik-udik nih datang nggak akan membawa pengaruh apa-apa. Lalu mereka terlena. Tidak memperhatikan dan membiarkan. Nah, setelah mereka bergerak, baru tahu, wah ini orang ini luar biasa. Banyak anggota dibawa, baru kaget. Tetapi sudah terlambat. Setelah tahu, baru gereja ribut. Lalu membuat gerakan ini, gerakan itu untuk melawan. Tetapi anggotanya sudah banyak yang ditarik. Ini disebabkan mereka bisa berkembang karena gereja-gereja bersikap pembiaran. Nah, pengalaman dari gereja yang ada di Amerika ini mengingatkan gereja-gereja di tempat-tempat lain, khususnya di Indonesia. Jangan kita menganggap remeh keberadaan mereka. Lalu kita tidak berhati-hati. Nah, itu mengapa saya cepat-cepat menulis buku itu. Ya, supaya minimal gembala-gembala sidang memiliki, membaca, mempelajari, kemudian itu disebarkan kepada anggota-anggota jemaat. Diberi pembekalan supaya tahu ini bidat ini bagaimana. Nah, pengalaman gereja di Amerika itu jangan kesalahan mereka jangan kita ulangi. Ya, saya senang ya dengan adanya seminar begini ya, dengan pemberitahuan ini supaya supaya jauh-jauh hari kita sudah dibekali. Nah, tatkala kita melihat ada orang baru datang, bukan kita lalu usir mereka, tidak.
kita waspada, lihat gerak-geriknya. Ya, jangan terjadi pembiaran. Nah, setelah tahu gerakannya, wah ini nggak benar, baru kita mengambil tindakan sebelum terlambat. Ya, begitu. Lalu kemudian, Maaf Musa, saya ingat mungkin 5 menit lagi ya, supaya nanti ada waktu untuk Q&A ya. Masih bisa? Oke. Ya, memang waktu memang waktu enggak cukup ya. Begini aja, saya langsung ke doktrinnya ya. Ke doktrinnya ya. Ya, 5 menit doktrinnya ya. Yang pertama mengenai Alkitab. Mereka tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Ya, mereka mengatakan Alkitab itu adalah buah karya daripada pengalaman orang-orang di bidang keagamaan. Sebab itu Alkitab itu bukan firman Allah, itu buatan tangan manusia. Oleh karena itu apa yang diungkapkan di dalam Alkitab itu bukan isi hati Tuhan. Itu isi hati manusia yang menulis itu. Sebab itu isinya hanya relevan bagi orang-orang zaman itu. Ya. Tetapi tidak relevan bagi orang-orang masa kini. Mengerti ya? Oleh karena itu, Alkitab nggak cocok untuk orang-orang masa kini. Sebab itu perlu diganti dengan apa yang diberikan oleh Kristus perempuan ini. Kata-kata Kristus perempuan ini. Bukunya dia banyak ya, bukunya banyak. Nah, itu yang menggantikan Alkitab. Padahal Alkitab adalah firman Allah. Relevansinya dari dulu sekarang sampai akan datang. Buktinya apa? Alkitab adalah buku yang paling laris. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Sampai sekarang maupun akan datang. Sangat relevan. Tidak sebagaimana yang dia katakan. Kemudian mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Yang mengatakan percaya Allah Tritunggal itu berarti percaya 3 Allah. Lalu mereka sering-sering mengeluarkan argumentasi sama seperti argumentasi yang dikemukakan oleh saksi Yehova. Ya, selalu dia mengatakan, mana ada Tritunggal? Coba tunjukkan di dalam Alkitab mana ada istilah yang menyebutkan Allah itu Tritunggal. Nggak ada kan? Memang benar. Dari segi istilah tidak ada. Tetapi dari segi kebenaran dari kitab Kejadian sampai Wahyu penuh dengan ajaran bahwa Allah itu esa tetapi beroknum 3. Kemudian yang berikutnya mengenai juru selamat. Mereka mengatakan Yesus memang menyelamatkan, hanya menyelamatkan jiwa saja. Tetapi tidak bisa menolong mengatasi dosa yang ada. Oleh karena itu banyak orang masih tetap berbuat dosa. Makanya Allah Bapa mengutus Kristus perempuan ini bukan saja untuk apa? Bukan saja diselamatkan jiwanya, tetapi juga kehidupannya. Ya, supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Padahal yang Syambing mau menggantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, jangan mimpi. Karena apa? Karena juru selamat bukan hanya demikian gampangnya. Tidak. Karena ada persyaratannya. Juru selamat yang pertama, mau menyelamatkan manusia, maka juru selamat harus manusia. Nah, ini mungkin banyak orang bisa memenuhi persyaratan ini. Tapi yang kedua, karena juru selamat mau menyelamatkan manusia yang berdosa, maka juru selamat itu bukan saja manusia, tapi manusia tanpa dosa. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Karena Alkitab mengatakan bahwa sekalian manusia sudah berbuat dosa, ya terkecuali Yesus. Lalu yang ketiga, juru selamat bukan menyelamatkan tubuh, tetapi menyelamatkan roh dan jiwa. Atau dengan kata lain, menyelamatkan hidup rohani manusia. Siapa yang bisa melakukan itu? Kecuali Yesus. Nah, itu tidak gampang.
mengatakan dirinya juru selamat. Tidak. Tidak ada juru selamat. Sebab itu Petrus mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita peroleh selamat. Oke, saya kira demikian aja dulu lah. Lalu yang terakhir aja. Bagaimana cara menghadapi bidat? Yaitu sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita mau berperang mencapai kemenangan, kita harus tahu kekuatan kita dan kekuatan lawan. Nah, untuk mengatasi dia, kita harus belajar dulu apa yang menjadi miliknya. Nah, setelah kita tahu, baru kita mempergunakan milik kita untuk mengcounter dia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana yang saya katakan tadi, setelah tahu kita cepat-cepat membekali anggota-anggota jemaat kita. Hati-hati loh, ada gereja begini loh, ya, mengajar ajaran sesat. Cara kerja gimana? Dia masuk ke gereja seperti anggota baru. Wah, dia menunjukkan minatnya untuk mempelajari Alkitab. Ya, suka membantu ini, suka bantu itu, aktivitas apapun dia ikut. Ya, jangan gembira dulu, hati-hati. Karena salah satu ciri khas daripada aktivitas strategi anggota jemaat mereka itu adalah begitu. Ya, setelah kita tahu anggota jemaat sudah bisa mawas diri, ya, bukan berarti kita tolak dia, tidak. Tenang-tenang aja, kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, kalau sudah kita tahu dia mulai mempengaruhi, ya, dia suka mengadu domba, ya. Orang itu mengatakan kamu begini-begini. Padahal tidak. Supaya apa? Terjadi di antaranya itu ketidaksenangan. Lalu bagaimana? Terjadi bentrok. Akhirnya kemudian bilang, daripada ribut-ributnya, ikut saya aja, ayo keluar. Ikut saya. Dibawalah keluar. Begitu. Sebab itu perlu ya gereja-gereja mawas. Belajar apa yang dia punya miliki, ajarkan anggota jemaat kita, dengan demikian kita membentengi, sehingga tidak mudah kita diketok. Kira-kira begitu ya. Ya, sudah cukup, saya kira. Oke, terima kasih Musa ya untuk pemaparannya. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Memang waktu kita sebenarnya sampai jam 8 ya, tetapi sekarang kita akan tambahkan waktu ya untuk sedikit untuk kita pakai waktu itu untuk Q&A ya. Nah, Musa, ya, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Ya. Tadi memang kita tadi hari ini kan bahas tentang bidat, artinya yang memang menyimpang secara ajaran itu kita sudah bisa kenali dengan jelas ya. Tadi ciri-cirinya juga Musa sudah sampaikan dan segala macamnya. Nah, tapi bagaimana kalau justru ada dua pandangan misalnya di dalam gereja kita, misalnya dengan Calvin, dengan Arminisme gitu, Arminian. Nah, apakah kita bisa saling mengatakan bahwa ini bidat, ini tidak. Nah, ini bagaimana dengan pandangan seperti ini? Karena seringkali kan kita juga berdebat dengan aliran kita yang berbeda-beda ya, dan juga kan ya ini bagaimana Musa mungkin bisa menanggapi ya. Ya. Mengenai Calvin dan Arminian ini sudah ada di otak saya 50 tahun lamanya. Waktu saya masuk di saat ya, waktu itu program diploma ini sudah kita pikirkan. Ya. Yang mengherankan yaitu baik Calvin maupun Arminian, teori-teori yang dikemukakan itu berlandaskan pada Alkitab. Tidak ada satu yang bukan berdasarkan Alkitab. Ya toh? Cuma yang mengherankan, Alkitab itu memang ditulis oleh 40 orang ya. Lebih ya, 40 orang lebih ya. Dari berbagai kalangan. Tapi sebenarnya yang nulis itu siapa? Hanya satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan, memberikan inspirasi ya, agar penulis-penulis ini menuangkan firman Allah dalam bentuk tulisan, kan begitu. Nah, yang mengherankan sumbernya dari Roh Kudus, tatkala penjabarannya kepada Calvin dengan Arminian kok bisa
menghasilkan kebenaran yang saling bertolak belakang. Kan heran kan? Nah, lalu kita mempertanyakan, pasti ada sesuatu yang tidak benar ini. Ya, kalau kita bicara mengenai hal ini, yang terlibat kan 3 orang. 1 Roh Kudus, 1 Calvin, 1 Arminian. Lalu kita mempertanyakan, siapa yang salah? Roh Kudus? Nggak mungkin. Kalau Roh Kudus nggak mungkin, yang salah pasti Calvin dan Arminian kan? Nah, kalau kita cari kesalahan kedua-duanya, sangat sulit kita peroleh karena mereka masing-masing mempunyai dasar Alkitab yang akurat. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Ya, sebetulnya tidak mengherankan sebagaimana saya katakan tadi, perbedaan ini disebabkan keberadaan iluminasi, pencerahan. Ya, Calvin tatkala membaca firman Tuhan diberikan penjelasan untuk melihat kedaulatan Allah yang mutlak. Ya. Lalu Arminianus ini sebenarnya orang Calvin loh. Dia Calvinis loh. Tapi karena kemudian dia beri tugas untuk menghadapi golongan yang menekankan kepada kehendak manusia yang mutlak, disuruh dia yang mengcounter. Oleh karena untuk mengcounter dia mempelajari. Justru tatkala mempelajari dia diberikan pencerahan, menemukan memang bukan saja kedaulatan yang mutlak dan juga kehendak bebas yang mutlak. Ya. Lalu siapa benar, siapa salah? Dua-duanya benar. Lalu kita bersikap gimana? Nah, selalu saya mengatakan, tatkala kita berhadapan dengan hal-hal yang bersifat teologis, perlu kita perhatikan. Teori-teori teologis itu mana yang primer, mana yang sekunder. Kalau yang primer itu tidak boleh diganggu-gugat. Apa yang primer? Alkitab adalah firman Allah. Itu titik, nggak boleh diganggu. Itu kebenaran yang bersifat mutlak. Kita diselamatkan berdasarkan iman dan anugerah. Titik, itu nggak boleh diganggu-gugat. Yesus juru selamat, titik. Itu yang bersifat primer. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu bersifat sekunder, itu boleh-boleh saja. Anggap aja itu sebagai dinamika berteologi. Misalnya mengenai baptisan. Selem, percik. Itu berdebat sampai sekarang. Nggak beres-beres tuh. Lalu baku menganggap ini yang benar, itu yang benar. Akhirnya gereja pecah-pecah. Padahal nggak perlu, karena itu kebenaran yang sekunder. Karena bukan karena kita dibaptis percik, baru kita bisa selamat. Atau dibaptis selem, baru kita selamat. Tidak. Yaitu, yang menyelamatkan kita yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Kita saling menghormati keberadaan mereka masing-masing. Saya pendeta, di waktu saya dibaptis percik. Tapi kalau saya jadi pendeta, saya memercik orang juga menyelamkan orang. Tidak ada masalah untuk saya. Asal jangan nyelam sampai ditenggelamkan aja, begitu aja. Kan begitu. Ya. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau misalnya itu sifatnya sekunder, ya kita debat sih boleh. Itu sebagai dinamika berteologi ya. Tetapi jangan sampai kita maki-makian. Ini Calvinis sama Arminian. Kalau berdebat kan sampai kamu bodoh lah, kamu anjing lah segalanya, kan sudah nggak benar itu. Di mana kasih itu? Nggak boleh. Lalu bagaimana? Kalau kita nggak ketemu, yaitu kita menghormati. Nah, ini yang menjadi beban saya. Ya, setelah saya menulis sistematika teologi, nanti puncaknya saya akan menulis satu teologi yang saya namakan teologi paradoksal. Saya akan coba mempertemukan kedua pandangan teolog ini. Ya, dengan argumentasi yang argumentatif dan rasional. Ya, ini ya gumuli 50 tahun nih ceritanya.
Ya tolong doakan ya. Mudah-mudahan itu bisa saya selesaikan. Biar Tuhan kasih saya umur panjang deh ya, walaupun tubuh saya ini ada sedikit masalah ya. Tapi kiranya Tuhan tolonglah, ya dah. Nah, gitu kira-kira pandangan saya. Sebab itu tatkala orang bertanya, Pak Pendeta Calvin atau Arminian? Saya bukan Calvin, bukan Arminian. Saya orang Alkitabiah begitu aja. Bukan sombong ya, memang begitu, kita harus kembali pada Alkitab lah, ya. Oke, baik. Wah, ini kami perlu diberitahu nanti Ibu saya kalau memang buku itu sudah jadi ya. Ini menarik sekali topik bukunya itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Musa. Ya, ini bagaimana dengan agama lain Musa? Ini kan juga berbeda dengan kita ya. Apakah itu bisa dianggap sebagai bidat? Nah, kemudian yang kedua, apakah esensi ajaran sesat dari dulu itu sampai sekarang itu kan hampir sama? Cuma bedanya itu di penamaannya. Apakah memang seperti itu? Gitu. Ya. Yang pertama, itu biasanya bidat itu disebut bidat Kristen ya. Jadi ajaran sesat di dalam kekristenan. Kalau agama lain menurut saya sih tidak, termasuk bidat itu agama lain lah. Tidak ada termasuk ya di dalam ajar mereka lain lah dengan ajaran kekristenan begitu. Kalau bidat itu sepertinya Kristen tetapi bukan begitu. Ya. Nah. Lalu yang kedua apa yang Yo tanya tadi? Yang kedua? Apakah esensi ajaran sesat dari dulu sampai sekarang itu hampir sama, Musa? Ya. Secara prinsip tidak berubah. Ya, cuma bentuknya aja berubah. Ya, kita lihatlah banyak bentuknya, tapi prinsipnya tetap sama. Yang dibicarakan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus lah, tentang Allah Tritunggal lah. Semuanya begitu kira-kira berkutat di sana. Cuma bentuknya aja berbeda-beda begitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Musa. Ya, ini berkaitan dengan predestinasi nih. Ya, pertanyaan apakah doktrin predestinasi tentang keselamatan ini termasuk bidat? Nah, ini menarik ya. Nah, bagaimana mungkin Musa pernah dengar tentang corpus delicti? Ini kan satu pandangan yang dikemukakan oleh salah satu pendeta ya di salah satu denominasi gereja. Nah, ini mungkin bagaimana? Apakah Musa bisa menjawab seperti ini? Satu kali selamat untuk selama-lamanya ya. Kan maksudnya predestinasi itu kan. Yang dikemukakan oleh Calvin. Di dalam hal ini saya mengaminkan. Bukan bidat, itu memang ajaran Alkitab kok. Ya, itu terdapat di dalam Yohanes 10 ya. Ayat berapa itu mesti mau lihat itu. Ayat 45 atau apa itu. Ya. You tahu enggak itu? Pernah baca enggak itu? Yohanes Yohanes 10 kalau enggak salah itu ya. Udah lama jadi lupa-lupa ingat nih. Apalagi otak saya ini sudah mulai mengkerut ini. Yohanes 10 ya. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini bukan saya katakan loh ya. Betul nggak? Aku memberikan mereka hidup yang kekal. Apa artinya kekal? Apa artinya kekal? Sementara. Sebentar selamat, sebentar tidak. Kekal itu selama-lamanya. Tuhan mengatakan, aku memberikan mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Dari istilah aja ya, hidup yang kekal itu, kalau misalnya sebentar hidup, sebentar mati, itu bukan kekal namanya. Itu sementara. Ya, memang ada di dalam ayat beberapa ada dua ayat yang menyebutkan seolah-olah keselamatan itu bisa hilang. Ya, tapi mesti diperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, dan juga kita mendirikan satu pandangan teologi tidak boleh berdasarkan 1-2 ayat,
harus berdasarkan ayat-ayat yang makin banyak itu makin kuat itu posisinya. Ya, kalau predestinasi, kalau saya mengaminkan. Saya tidak mau menjadi orang Kristen sebentar saya selamat, sebentar saya tidak selamat. Wah, tuh seumur hidup saya tidak akan tenang itu. Wah, saya hari ini selamat enggak? Ya, kita yakin, kita percaya Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Kan dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin, gitu aja. Oke? Mungkin juga ini predestinasi mungkin juga yang dimaksud berkaitan dengan umat pilihan itu kali ya. Orang sekali sudah dipilih, artinya ada yang tidak dipilih ya. Itu berarti kan dari Roma 9 ya, ayat 29 ya, sampai 30 itu ya. Oke, nanti mungkin bisa dibaca dari sana ya. Selanjutnya Musa ya, nah tadi berkaitan dengan corpus delicti ini Musa, ini bagaimana? Mungkin Musa pernah mendengar istilah ini? Saya belum pernah dengar itu, apa maksudnya itu. Ya, ini saya tadi mencoba mencari tahu. Jadi corpus delicti ini misalnya gini. Jadi orang yang berbuat kejahatan itu harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu baru kita bisa mengatakan itu sebuah kejahatan. Misalnya kayak kita mode zaman sekarang di dunia ini kan ada pengadilan ya, baru kita bisa menentukan orang itu salah atau tidak. Dan itu perlu dibuktikan di dalam pengadilan. Nah, mungkin ini yang dilakukan oleh Kristus dari pandangan itu. Nah, salah satu pendeta ini mengatakan bahwa iblis itu belum bisa langsung dihukum. Karena Yesus masih, Allah itu masih mencari bukti-buktinya untuk menghukum iblis. Makanya itu Yesus perlu datang ke dalam dunia untuk mendapatkan bukti itu. Nah, dari situlah kita tahu bahwa ternyata iblis itu tidak taat gitu. Nah, itu pernyataan itu meskipun pernyataan ini sebenarnya sudah dinyatakan salah ya oleh Departemen Teologi dari karismatik itu sendiri ya. Nah, mungkin ya pendeknya ya, jangan kita lihat apa, kita lihat dalam Alkitab aja. Jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa iblis itu berbuat salah, kok masih perlu dibuktikan, tuh gimana ceritanya? Iya kan? Nah, ini makanya ini orang nggak punya kerja, dia cari kerja ini. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan orang yang sudah mati masih bisa mempunyai kesempatan untuk diselamatkan, sebab itu perlu menginjili katanya ke neraka. Itu gimana ceritanya itu? Ya dah. Ya, kembali aja pada ajaran Alkitab. Jangan pakai menyalahgunakan Alkitab itu untuk membenarkan diri sendiri, itu yang nggak boleh. Ya. Ya, mungkin ini juga saya tambahkan sedikit ya. Tadi saya coba melihat bahwa ternyata memang sebenarnya iblis itu tidak perlu dibuktikan dia salah atau tidak sampai Yesus harus datang ke dalam dunia ini ya. Karena kalau kita di dalam Yeskiel itu sendiri pasal 28 itu jelas. Ya dinyatakan ayat 15 terutama ya bahwa iblis itu memang sudah salah. Dia menyimpang dan melawan kehendak dari Allah itu sendiri ya. Oke, itu dari ini perlu ditambahkan ya toh. Yesus datang bukan untuk mencari bukti. Yesus datang untuk menyelamatkan kita loh. Itu jelas itu. Gimana ceritanya? Oke. Ini ada pertanyaan lagi Musa ya? Iya. Sebentar. Ini ada pertanyaan sampai bawah. Oh, ini tadi ada pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang terlambat masuk ya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Paulus Daud, jadi saya tidak akan tanyakan lagi ya. Nanti mungkin bisa diikuti YouTube ini dari awal ya. Kalau misalnya nanti dalam minggu ke depan kita akan tampilkan di kanal YouTube GKT3. Silakan bisa diikuti ya untuk menghemat waktu kita. Oke, ini nah, mungkin terakhir Musa ya. Ini kalau ada pengajaran yang menekankan nubuat dan mujizat, apakah itu sesat? Nubuat dan mujizat. Yang dimaksud nubuat itu apa? Untuk mengemukakan hal-hal yang akan datang kan? Itu yang dimaksudkan. Ya dah. Apakah sekarang ini masih ada nubuatan? Betul. Begitu maksudnya toh? Betul.
Menurut saya sih ya, saya nggak tahu ya. Menurut saya sih apa yang ada di dalam Alkitab itu sudah final ya. Mengenai nubuatan-nubuatan semuanya ada dalam Alkitab. Kalau misalnya dia membuat nubuatan-nubuatan yang di luar Alkitab, jadi ramalan ya, bukan nubuatan ya. Nubuatan dengan ramalan itu bedanya di mana? Dua-duanya membicarakan tentang masa mendatang ya. Tetapi bedanya kalau nubuatan itu membicarakan hal-hal yang akan datang dan itu akan pasti terjadi. Kalau ramalan belum tentu terjadi. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Sama ramalan cuaca lah. Dibilang besok udah hujan atau hujan. Atau benar-benar nggak hujan begitu. Itu bedanya. Lalu yang satu apa? Mujizat ya. Mengenai mujizat. Betul, Musa. Apakah sampai sekarang masih ada mujizat? Saya yakin, ya, mujizat kalau dulu ada, kenapa tidak ada sekarang? Cuma kalau hal-hal yang bersifat alamiah bisa ditempuh, kenapa harus ada mujizat? Ya, dan mujizat itu kan wewenang daripada Allah. Kalau Allah mau, masa kita mengatakan tidak bisa? Pasti bisa dong. Memang bisa, cuma Allah tidak sembarangan. Misalnya kita mencret misalnya. Kita tahu minum tiatap aja bisa sembuh. Lalu jangan kita, saya tidak mau minum obat. Saya mau berdoa supaya Tuhan mengadakan mujizat menyembuhkan. Itu bukan beriman itu. Itu mencobai itu. Ya. Cuma jangan aneh-aneh lah ya. Bukan berarti nggak percaya, tapi Tuhan nggak akan sembarangan mengadakan mujizat. Ya. Oke, baik. Ini semoga bisa menjawab ya. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi ya. Ini satu pertanyaan terakhir. Jadi Bapak Ibu memang karena waktu mau tidak mau ya yang membatasi kita. Nanti mungkin next kita akan buat lagi ya. Mungkin apakah ini seri kedua ya tentang bidat-bidat masa kini ya, nanti kita akan bicarakan. Oke, Musa, ini ada mungkin dari orang yang sama ya berkaitan dengan tadi predestinasi itu, Musa. Dia mau menanggapi lagi bahwa pertanyaannya begini, bagaimana dengan doktrin orang yang sudah diselamatkan, orang yang diselamatkan sudah ditentukan sebagai umat pilihan. Nah, apakah ini juga bidat? Bukankah itu bertentangan dengan free will dari penciptaan? Nah, meskipun ini agak berbeda ya. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, itu sebenarnya kita kembali bicara mengenai Calvin dengan Arminian. Ya toh? Kalau Arminian kan bilang itu kebebasan manusia. Orang mau percaya tidak percaya kan urusan manusia itu. Tetapi Calvin mengatakan tidak, itu ditentukan. Ya toh? Orang itu mau percaya karena ditentukan, dia mati ya nggak bisa percaya gitu. Maka timbul perdebatan. Nah, tunggulah buku saya itu akan saya jelaskan dua-duanya tidak salah. Dua-duanya juga ada tidak benarnya juga itu. Ya toh? Sebenarnya yang harus kita apa gitu. Ya, harusnya apa? Ya memang penentuan itu daripada Allah, tetapi juga dari manusia. Manusia yang memilih, tapi bukan berarti lalu manusia di dalam hal keselamatan itu dia berjasa. Tidak. Nanti saya berikan penjelasan begini. Nah, misalnya saya punya pulpen di sini. Saya mau kasih you ya. Saya bilang ini, saya punya pulpen harganya ini 10 juta loh. Udah saya kasih kamu ya. Nah, ini pulpen saya beri cuma-cuma sama you ya misalnya ya. Nah, bagaimana pulpen ini bisa menjadi miliknya you? Bagaimana caranya? You harus mengulurkan tangan kan? Kalau enggak ambil kan enggak bisa jadi milik, ulur tangan. Nah, saya tanya, pulpen ini menjadi milikmu karena you mengulurkan tangan. Apakah mengulurkan tangan itu berarti you punya jasa di dalam hal pemilikan daripada pulpen ini? Kan tidak kan? Nah, itu yang sebabnya berdebat sampai pusing 7 keliling, padahal jawabannya sederhana. Ya kan? Orang menerima keselamatan, dia mengulurkan tangan. Tapi kalau mengulurkan tangan, jangan dikatakan itu jasa. Tidak, itu memang seyogianya begitu kok. Ya kan? Jadi tidak ada pertentangan antara Calvin dengan Arminian. Ya begitu. Baik, terima kasih Musa. Ya.
Baik, Bapak Ibu ya, sekali lagi memang waktu kita ini yang terbatas ya. Jadi memang dan saya lihat dari kolom chat ini memang sudah semua pertanyaan dijawab ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat masuk ya, tidak bisa mengikuti dari awal, mungkin ada yang miss, ada yang kehilangan. Silakan nanti dalam 1 minggu ke depan kami akan tampilkan ya di kanal YouTube GKT3, jadi silakan dicari ya, bisa dilihat dari awal ya di situ. Baik, sekali lagi Muse Daun, kami dari para majelis ya, hamba Tuhan maupun jemaat Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 ini mengucapkan terima kasih ya untuk pelayanan Muse malam hari ini. Ini kali kedua Muse, jadi jangan kapok-kapok ya. Jangan bosan-bosan untuk melayani kami ya di dalam membagikan berkat bagi setiap kami. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita doakan ya nanti juga untuk pelayanan Muse supaya Muse juga terus diberikan berkat ya. Nah, Bapak Ibu memang tadi menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Muse, memang artinya kembali ke Alkitab ya. Ini menjadi saya ketika mengikuti Zoom Talk ini saya jadi tertohok, artinya kalau kita memang ada jemaat kita yang mereka terikat atau mungkin mereka terjebak di dalam ajaran ini ya, artinya kita belum membawa mereka untuk membaca Alkitab dengan serius ya, sehingga itu yang perlu kita ajarkan kepada mereka, kita bawa kepada mereka. Dan karena kuncinya Alkitab itu ya, seringkali mungkin jemaat merasa wah karena bergantungnya dengan para hamba Tuhan tinggi sekali, jadi dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan. Saya pikir tidak ada salahnya kita baca, kita selidiki gitu ya. Dan kalau memang ada sesuatu yang mungkin memang tidak dimengerti, nah itu bisa didiskusikan ya dengan para hamba Tuhan maupun pendeta di gereja Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, ini mungkin dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, saya lihat tadi ada sampai di Amerika ya. Kita bersyukur kita boleh belajar malam hari ini bersama-sama dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, baik, kita akan akhiri. Mungkin ada Pendeta Andrew bisa menutup kita di dalam doa. Oke, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini, di mana kami boleh belajar banyak dari hamba-Mu yang telah Kau utus untuk boleh menolong kami, untuk boleh memberikan wacana dan wawasan yang bagus, ya Tuhan, untuk kami boleh lebih belajar lagi dan lebih awas, dan kami boleh memahami iman kekristenan kami, sertai kami ya Tuhan, untuk kami boleh lebih dalam mempelajari kebenaran firman-Mu dan boleh menghidupinya, dan khususnya juga menjadi terang dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu, Pak Paulus Daun, yang terus Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu dalam segala pelayanan yang dilakukannya, Kau yang campur tangan, Kau yang pimpin, Kau yang sertai juga dalam banyak proyek yang sedang Dia kerjakan. Pimpin ya Tuhan, berkati, biarlah semua itu juga menjadi berkat bagi kami semua yang boleh menikmati hasilnya. Ya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap diri kami dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, Kau yang jaga dan peliharakan iman kami khusus di dalam Engkau, untuk kami terus boleh bertumbuh dan kami boleh terus di dalam jalan yang benar di dalam Engkau ya Yesus. Ya. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.